Nah, teman-teman sekalian, kenapa sih kita kemudian jadi penting banget untuk belajar sejarah atau sirah nabawiyah ini? Karena beliau Nabi Muhammad SAW itu adalah suri teladan kita, salah satu contoh, satu-satunya contoh terbaik dalam kehidupan kita, dimana kita dulu adalah sebelum datangnya Islam, gitu ya, sebelum datangnya Islam, bagaimana kehidupan umat manusia sebelum datangnya Islam dan juga umat manusia setelah datangnya Islam. Dan satu hal yang perlu kita sadari bahwasanya ketika sebelum datangnya Islam, kemelencengan, kesalahan, tidak ada petunjuk yang lengkap, tidak ada petunjuk yang jelas, tidak ada cahaya ya, untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, maka datangnya Islam membawa cahaya, membawa kebaikan kepada manusia, untuk memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah, mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kalau misalkan kita sekarang gitu ya, sadar diri aja deh gitu ya, banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, bahkan banyak kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, padahal sebenarnya kita ini adalah manusia yang sudah tertunjuki gitu ya. Tapi apa bedanya kita dengan manusia yang tertunjuki, manusia yang hidup di zaman wahyu gitu ya, manusia yang hidup di zaman setelah adanya wahyu terakhir, setelah adanya Rasul terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum ada petunjuk sama sekali, belum ada Rasul sama sekali yang memberikan petunjuk sebelumnya, atau sebelum datangnya Islam dengan sesudah datangnya Islam, itu adalah tertunjuki atau tidak tertunjukinya kita dengan Islam. Ya, meskipun kita berada dalam era dimana kita sudah ada aturan Islam yang begitu lengkap dan sempurna, namun ternyata tidak menjadikan kita orang yang sudah tertunjuki. Kenapa? Ya karena kita nggak menggunakan petunjuk itu. Kita nggak menggunakan petunjuk itu untuk kehidupan kita. Dan sama halnya dengan Al-Quran yang tidak dibaca dan tidak difahami isinya, maka kita juga tidak akan mengerti atau memahami apa yang diminta oleh Allah kepada kita, apa yang menjadi perintah dan larangan Allah kepada kita. Jadi buat secara pribadi sendiri, seharusnya dengan adanya sudah petunjuk yang lengkap dan juga Rasul sebagai suri tauladan, tidak lagi kemudian kita berani untuk melakukan kesalahan karena sudah jelas larangan dan perintah Allah. Ya, mudah-mudahan ini jadi muhasabah yang dalam gitu ya, untuk diri pribadi saya sendiri dan juga pengingat kelak gitu, ketika mulai lupa dan lalai dengan kehidupan dunia ini.